모든 내가 다 가질게 너는 원해 다른 이유 없이 새빨간 입술처럼 선명한 너 내 밑에야 널 닮은 시선에 너를 하나도 obvious obvious baby obvious obvious baby 더 빠져가 숨길 수가 없어. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafiatun Andriani dengan NIM D1B1B120054, Prodi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Megariski, Makassar. Kata farmasi berasal dari kata parmacon yang merupakan bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Farmasi merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, produksi, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Ilmu kefarmasian belum dikenal oleh dunia pada zaman Hippocrates atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bapak Ilmu Kedokteran, yaitu pada tahun 460 sebelum Masehi sampai dengan 370 sebelum Masehi. Para peradaban itu, seorang dokter memiliki banyak tugas, tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit yang diderita oleh pasien, tetapi ia juga mempersiapkan ramuan atau racikan obat seperti halnya seorang apoteker. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan kesehatan, problematika dalam pengadaan obat menjadi semakin rumit, baik karena formulanya dan cara pembuatan obat tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkanlah seorang yang dapat mendalami keahlian dalam perbuatan dan peracikan obat. Sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman Frederick menyadarinya dan memberikan perintah untuk memisahkan dengan resmi atau antara kedokteran dan farmasi. Perintah tersebut sekarang dikenal dengan Decree to Silicis. Dari sinilah sejarah farmasi itu berasal, sehingga para ahli mengambil kesimpulan bahwa akar ilmu kedokteran dan ilmu kefarmasian ialah sama. Berikut ada 6 tokoh besar yang berjasa terhadap bentuknya ilmu farmasi. Yang pertama ada Paracelsus 1541 sampai 1493 sebelum Masehi. Berpendapat bahwa untuk membuat sediaan obat perlu pengetahuan kandungan zat aktifnya, dan dia membuat obat dari bahan yang sudah diketahui zat aktifnya. Dan yang kedua, Hippocrates 459 sampai 370 sebelum Masehi, yang dikenal dengan Bapak Ilmu Kedokteran. Dalam praktek pengobatannya telah menggunakan lebih dari 200 jenis tumbuhan. Dan yang ketiga yaitu Claudius Galen 200 sampai 1209 sebelum Masehi. Terhubung penyembuhan dengan teori kerja obat yang merupakan bidang ilmu farmakologi. Yang keempat, Ibnu Sina 980 sampai 1037 telah menulis beberapa buku tentang metode pembuatan dan penyimpanan tumbuhan obat serta cara penyimpanan obat, supositoria, sirup, dan menggabungkan pengetahuan pengobatan dari berbagai negara, yaitu Yunani, India, Persia, dan Arab, untuk menghasilkan pengobatan yang lebih baik. Dan yang kelima, Johann Jakob Weber 1620 sampai 1695 berhasil melakukan pengungkitan efek farmakologi dan toksikologi obat pada hewan percobaan. Ia mengatakan, "Saya merenung panjang lebar. Akhirnya saya memutuskan untuk mengklarifikasi masalah tersebut dengan eksperimen." Ia adalah orang pertama yang melakukan penelitian farmakologi dan toksikologi pada hewan percobaan.
Percobaan pada hewan merupakan uji praklinik yang sampai sekarang merupakan persyaratan sebelum diuji. Coba sekarang klinik pada manusia. Yang terakhir, Institut Farmakologi pertama kali didirikan pada tahun 1847 oleh Rudolf Buchheim 1820 sampai 1879 di Universitas Dorpat di Estonia. Selanjutnya, Oswald Schiedeberg 1838 sampai 1921 bersama pakar disiplin ilmu menghasilkan konsep dasar dalam kerja obat, termasuk reseptor obat, hubungan struktur dengan aktivitas dan toksisitas selektif. Konsep tersebut juga terjadi oleh T. Fraser 1892 sampai 1921 di Scholier Jylland. Ruang lingkup dari praktik farmasi termasuk praktik farmasi tradisional seperti peracikan dan penyediaan obat, serta pelayanan farmasi modern yang berhubungan dengan layanan pasien dimanapun layanan klinik, evaluasi efikasi dan penggunaan obat, dan penyediaan informasi obat. Kata farmasi berasal dari kata pharma. Pharma merupakan istilah yang dipakai pada tahun 1400 sampai 1600-an. Sistem pendidikan di sekolah farmasi terdiri dari 4 atau strata, yaitu 1. Sarjana atau strata 1 atau S1 yang dirancang selesai dalam 4 tahun dengan gelar sarjana sains atau SSI. Prodi sains atau teknologi farmasi, sarjana farmasi atau S.Pharm, prodi farmasi klinik dan komunitas. Yang kedua, profesi apoteker yang dirancang selesai dalam 1 tahun dengan gelar APT atau sering disebut dengan apoteker. Yang ketiga, magister atau strata 2 atau biasa disebut S2 yang dirancang selesai dalam 2 tahun, magister sains. Yang keempat ini yang terakhir, itu program doktoral yang dirancang selesai dalam 3 tahun dengan gelar doktor. Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Menurut Anif 1997, resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter kepada apoteker untuk membuat atau menyerah obat kepada pasien. Menurut keputusan Menteri Kesehatan nomor 1027 Menkes, resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Resep harus ditulis dengan jelas dan lengkap. Apabila resep tidak dapat dibaca dengan jelas atau tidak lengkap, apoteker harus menanyakan kepada dokter penulis resep. Anif 1997. Permenkes Republik Indonesia nomor 30 tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas dengan kebutuhan yang Maha Esa. Menteri Kesehatan Republik Indonesia menimbang bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di puskesmas yang berorientasi kepada pasien diperlukan suatu standar yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelayanan kefarmasian. Dan B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian perlu menetapkan peraturan Menteri Kesehatan tentang
standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Peluang kerja pada farmasi adalah jika sudah lulus pendidikan dan ujian profesi apoteker, kamu bisa menjadi apoteker sekaligus berwirausaha dengan membuka apotek. Kamu juga bisa bekerja di bidang perdagangan besar farmasi atau yang juga dikenal sebagai distributor, tentunya dengan mendirikan perusahaan yang terbentuk badan hukum terlebih dahulu. Ball of Aegir berasal dari mitologi Yunani dan secara universal digambarkan sebagai ular yang dibungkus dengan satu atau cara lain di sekitar mangkuk atau gelas. Aesculapius diucapkan Esculapius dan kadang-kadang dieja Asclepius, adalah dewa pengobatan dan penyembuhan Yunani. Dia adalah anak Apollo, putra Zeus. Zeus menjadi takut bahwa Aesculapius akan membuat semua pria abadi karena kekuatan penyembuhannya. Jadi, dia membunuhnya dengan petir. Kuil dibangun untuk Aesculapius dan ular-ular yang tidak berbahaya ditemukan di dalamnya. Ular-ular itu tampak mati karena kaku. Namun saat didekati dan diganggu, mereka meluncur jauh. Orang-orang pada waktu itu mengira ular dihidupkan kembali oleh kekuatan penyembuhan Aesculapius yang pada akhirnya menyebabkan mereka menjadi simbol penyembuhan.